kan berjudul The Hidden Value of Life gitu. Jadi ini tuh ngomongin tentang apa sih? Ini sebenarnya kita mau berpusat ke pengalaman dari Nabi Elia. Cuman sebelum kita ke Nabi Elia, di sini aku mau flashback mengenai kehidupan di zaman bangsa Israel ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel tuh makmur banget gitu ya, kehidupannya tuh makmur banget, dan mereka itu benar-benar mengalami puncak kejayaan mereka itu pada pemerintahan Raja Salomo gitu. Kita tahu bahwa terkenal ya Raja Salomo itu mereka tuh diberkati dengan melimpah gitu. Karena Tuhan udah berjanji kepada mereka, kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berkati bangsa Israel. Karena itu mereka sangat terberkati. Dan pada saat itu pimpinan dari Raja Salomo. Nah, kita lihat nih, ini bagian kerajaan Daud yang Tuhan berkati itu berkembang sekali gitu, berkembang sekali sampai ke perbatasan Mesopotamia, artinya itu sangat luas sekali. Nah, luar biasa sekali Tuhan memberkati umat-umatnya. Nah, bahkan di zaman Salomo ini ada bangunan yang megah yang yang dibuat pada zaman itu, pada zaman pimpinan Raja Salomo gitu. Jadi bangunan Ka'bah yang begitu luar biasa keindahannya gitu. Dan bahkan kita lihat di sini bahwa Ratu Sheba bahkan dia bersaksi bahwa dia melihat apa yang disaksikan itu sangat luar biasa gitu. Jadi ini rencana Tuhan yang udah mereka lihat, dan untuk rencana Allah bagi bangsa Israel, apabila mereka setia, mereka akan menjadi terang dan garam dunia gitu. Dan garam gitu, dan kita tahu bahwa mereka itu akan berkembang menjadi seperti bintang di langit dan pasir di lautan gitu kan. Jadi nah, kekurangannya apa dari Raja Salomo ini? Kita tahu bahwa Raja Salomo ini dia punya ambisi yang sangat berlebihan gitu. Jadi dia tuh ingin top di skala bidang, baik dari segi harta gitu, dari gedung-gedung mewah gitu, angkatan-angkatan bersenjata, dia tuh mau yang paling hebat di dunia. Nah, bahkan aku catat di sini ayatnya 2 Raja-Raja 11 ayat 1 dibilang bahwa Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, di samping itu dia juga mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Jadi dan bahkan istri-istrinya pun semua itu penyembah berhala. Jadi istrinya pun kebanyakan menuntun dia untuk melakukan penyembahan berhala, sehingga Raja Salomo ini menjadi murtad gitu. Nah, setelah Raja Salomo digantikan oleh Rehabeam. Gitu, Rehabeam ini anaknya daripada Raja Salomo. Apa yang terjadi pada zaman pemerintahan Rehabeam ini? Dan di sini dibilang bahwa Rehabeam ini sebelum dia dinobatkan sebagai raja, ada permintaan dari tua-tua Israel. Jadi sebelum pergantian raja di Salomo kepada Rehabeam, mereka itu mengatakan bahwa di 1 Raja-Raja 12 ayat 4, ada yang bisa bacakan? Satu Raja-Raja 12 ayat 4, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Oke. Di sini mereka ini bilang bahwa sebelum kamu menjadi raja, dia kayak kasih tahu, ayahmu udah memberatkan tanggungan kami, tapi ringankanlah sekarang pekerjaan yang udah dibuat ayahmu yang sangat berat kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Dan di ayat 1 Raja-Raja 12 ayat 8, di sini dibilang bahwa tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya, di 1 Raja-Raja 12 ayat 8.
dia mengabaikan nasihat dari para tua-tua, tapi gantinya dia malah datang kepada orang muda yang gak berpengalaman. Cara berpikirnya Rehabeam ini bisa dibilang kalau dilihat pemimpin zaman sekarang ini bukan pemimpin yang bijak, tetapi pemimpin yang bodoh gitu. Kenapa dia malah lari kepada hal yang berbeda gitu. Cara berpikirnya berbeda gitu. Dan di 1 Raja-Raja 12:4 tadi dibilang hal yang sama ya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, dan mereka ingin merasa untuk dibebankan pekerjaan yang udah dibuat oleh Raja Salomo. Nah, ketika itu mereka semua orang-orang Israel, mereka semua itu di bawah pimpinan Yerobeam pada saat itu sebelum Rehabeam jadi raja, mereka semua berontak. Nah, mereka semua berontak dan di 1 Raja-Raja 12 ayat 16, mungkin yang bisa bacakan. Lalu Raja-Raja 12 ayat 16, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud, maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Ya, jadi mereka berontak. Mereka bilang, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Terus mereka pergi ke Israel, ke kemah mereka. Nah, akhirnya kerajaan Daud terpisah menjadi 2, ya, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda gitu. Dan mereka terbagi 2, ada 10 suku Israel di bawah pimpinan Rehobeam, dan 2 lagi dibilang mereka tinggal di suku Yehuda dan Benyamin. Nah, Raja Yerobeam ini yang dipilih oleh Tuhan, dia melakukan sesuatu hal yang jahat gitu. Dia suka bermain politik, dan dia sangat takut kalau bangsa-bangsa Israel itu tergoda untuk bergabung dengan orang-orang yang ada di Yehuda, dan dia akan dibunuh. Nah, akhirnya dia takut akan kehilangan kekuasaan, dia takut kehilangan jabatannya. Nah, bagaimana caranya dia untuk bisa mengambil rakyat-rakyatnya untuk bisa datang kembali kepada dia gitu. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 26 dan 27, boleh bisa bacakan? Ayat 26 dan 27 ya. Ya, Kak. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Oke, jadi Yerobeam ini jadi politik itu sudah ada di zaman bangsa Israel dahulu ya gitu. Hingga akhirnya Yerobeam malah memimpin bangsa Israel kepada penyembahan berhala, dan itu tertera di 1 Raja-Raja 12. Ini bisa bacakan lagi ayat 28 dan 29. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lalu ditempatkannya di Dan. Ya, jadi dia membuat lembu yang satu di Betel dan yang satu di Dan. Itulah yang dia lakukan di hadapan semua bangsa-bangsa Israel, dan dia lakukan penyembahan berhala kepada lembu-lembu yang dia buat gitu. Dan itulah yang dibangun oleh Raja Yerobeam.
dan dia sendiri mentahbiskan akan mezbah tersebut, menuntun 10 suku Israel kepada kemurtatan. Sudah pasti bukan kepada Tuhan. Dan di 1 Raja-Raja 12 ayat 30 dikatakan, maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain, gitu. Dan nggak heran Raja-Raja Israel tuh mulai dari Yerobeam sampai kepada kita bisa lihat di 1 Raja-Raja ya teman-teman, itu banyak sekali urutan-urutan rajanya Yerobeam sampai kepada Nadab gitu. Dan dibilang mereka semua itu bukan orang yang benar di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan gitu. Boleh bacakan 1 Raja-Raja 15 ayat 26. Ayat 26, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya, jadi mereka itu raja-raja yang jahat, bahkan raja yang dari kerajaan 10 suku Israel, itu mereka tuh semuanya jahat gitu. Kembali, teman-teman bisa baca Alkitabnya mengenai raja-raja Israel ya teman-teman. Nah, inilah yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Mereka membuat patung-patung mezbah korban bakaran, yaitu lembu-lembu dari lembu yang mereka raja-raja ini suruh rakyatnya untuk datang menyembah kepada patung lembu yang mereka dirikan. Nah, di 1 Raja-Raja 16 ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi dari ayat-ayat yang aku kasih ini semuanya mereka tertera ya, mengatakan mereka semua melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka raja-raja di Israel, tapi mereka mempromosikan penyembahan berala, dewa-dewa Baal dibangun di mana-mana, sehingga rakyat Israel hampir semuanya murtad. Aku yakin banyak sekali yang murtad pada saat itu, dan sedikit sekali mereka yang mengenal kebenaran kalau pemimpinnya selalu mempromosikan hal-hal yang jahat. Kalau pemimpinnya selalu mempromosikan penyembahan berhala dewa-dewa Baal yang mereka harus sembah, aku yakin hampir semuanya pasti akan murtad gitu. Dan di 1 Raja-Raja, di 1 Raja-Raja 16 ayat 33, Anda bisa bacakan? Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Di sini bilang bahwa mereka membuat hati Tuhan sakit. Dia nggak peduli terhadap Tuhan yang ada di surga. Dia nggak peduli bahwa Tuhanlah yang udah menuntun mereka keluar dari perambahan di Mesir hingga mereka boleh tiba di negeri Kanaan. Kalau mereka bisa melakukan penyembahan berhala tersebut, sudah pasti mereka udah nggak mengingat. Mereka udah nggak mengingat akan penyertaan Tuhan. Mereka lupa kalau Tuhanlah yang mengasihi mereka. Tuhanlah yang membawa mereka untuk bisa keluar daripada perbudakan. Nah, disinilah titik poinnya teman-teman, bahwa mengenai Elia-nya, bahwa ketika Elia terjadi kemerosotan kerohanian yang sudah semakin parah, tiba-tiba tanpa amaran Elia telah berada di istana Raja Ahab di Samaria, yang membuat Ahab panik saat melihat hamba Tuhan itu. Nah, di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kalau misalnya aku tanya sama teman-teman, ini kita diskusi ya, ketika teman-teman menjadi Elia, terus teman-teman disuruh
ke suatu negeri yang penuh kejahatannya, kemerosotan moralnya. Enggak cuma moral, kerohaniannya udah parah banget. Coba teman-teman bayangkan dengan keadaan seperti ini, apakah teman-teman bisa melihat sesuatu hal yang baik di dalamnya? Ada yang bisa mau kasih pendapat? Halo? Suaraku kedengeran nggak? Kalian please. Dengar, Sis. Dengar. Kira-kira gimana pendapatnya Sis Helen? Kalau Sis Helen, saya tunjuk Sis Helen aja ya. Kalau Sis Helen disuruh Tuhan untuk ke datangin negeri yang benar-benar Sis Helen tuh tahu itu tempatnya semuanya orangnya menyembah berhala semua gitu. Kira-kira Sis Helen tuh gimana gitu reaksinya? Kalau dari aku kayaknya jadi kayak Yunus ya, langsung putar haluan, takut. Putar haluan, takut. Oke. Tapi Tuhan tuh bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Gimana? Ya kalau gitu harus maju sih. Harus maju ya, oke. Nah, jadi berkatalah Elia orang Tisbe, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia ini dikasih amaran untuk datang ke Israel gitu ya, di tengah-tengah mereka untuk memberitahu kepada raja, ini kepada rajanya langsung ya, kepada Raja Ahab ini, kasih tahu kalau tahun-tahun ini nggak akan ada hujan, nggak akan ada embun gitu selama beberapa tahun. Nah, aku yakin pasti kita takut, nggak berani untuk menyampaikan amaran itu, walaupun kita tahu bahwa Tuhan dikasih janji kepada kita untuk menyertai kita. Nah, inilah peta Tisbe ini ya teman-teman gitu. Ini peta Tisbe ini, jadi Tisbe ini tempat yang sangat kecil gitu ya. Nah, dibilang bahwa kita tahu bahwa Elia ini adalah nabi yang diutus Tuhan, dan ini adalah tempat di mana Elia berasal ya teman-teman. Nah, Elia ini datang. Elia ini adalah artinya Yahweh, jadi Allah yang menciptakan kita. Artinya, Alkitab mengatakan bahwa Elia berasal dari tempat pedesaan yang terpencil yang disebut Tisbe dan terletak di pegunungan Gilead. Nah, kalau kita lihat Tisbe ini ada di salah satu perkampungan kecil, satu tempat yang jarang banget penduduknya, jadi nggak banyak ya gitu. Dan seperti inilah pandangan luasnya gitu ya teman-teman. Nah, karena selama ini hati Elia dipenuhi oleh rasa kepedihan yang begitu dalam, dia melihat kondisi kerohanian bangsa Israel kok semakin merongsok dan semakin jauh dari Tuhan gitu. Dan ia berdoa kepada Tuhan supaya arus kejahatan yang melanda umat Tuhan itu dapat dicegah sebelum terlambat. Nah, tahukah teman-teman? Pada saat Elia berdoa seperti itu, Elia juga nggak sadar kalau orang yang Tuhan utus untuk mencegah ya, untuk mencegah kerohanian yang merosot itu semakin dalam, itu adalah Elia sendiri. Pernahkah kita berpikir ketika kita berada dalam satu tempat yang kita lihat lingkungannya nggak bagus gitu, lingkungannya nggak bagus, terus kita berdoa, Tuhan berkati tempat yang aku ada saat ini supaya orang-orangnya tuh boleh mengenal kebenaran, supaya orang-orangnya tuh boleh tahu mana yang salah, mana yang buruk gitu. Tapi teman-teman sadar nggak kalau ternyata kita itulah yang disuruh Tuhan untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang sekitar kita hal yang benar itu, hal yang salah itu gitu. Dan inilah yang terjadi sama Elia gitu. Elia nggak sadar kalau jawaban doanya agar Israel mau bertobat dan kembali kepada Allah ialah dia sendiri orangnya gitu. Dan Elia membawa langsung, nah di sini dibilang ya, Elia membawa langsung
masuk ke dalam istana Raja Ahab, di mana ia dinubuatkan untuk mengatakan sesuatu hal bahwa akan terjadi kekeringan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, ketika marah itu diberitakan, semuanya diam, dan apa perasaan Raja Arab? Dia sangat marah. Bilang, lu siapa datang-datang kok tiba-tiba kasih tahu negara gue mau ada kekeringan, mau ada selama tahun ini, kita nggak tahu sampai berapa tahun. Kok bisa ngomong kayak gitu lah. Dan dia sangat benci banget, sangat marah banget, dan dia tuh pengen banget untuk membunuh hamba Tuhan itu. Dia tahu kalau Elia ini adalah hamba Tuhan, dan dia pengen banget membunuh hamba Tuhan itu. Karena efeknya itu bagi kerajaan itu sangat parah gitu. Efeknya akan mengalami kehancuran. Kalau nggak ada hujan, itu akan sangat susah sekali gitu loh. Nggak ada hujan, artinya tumbuhan itu nggak akan tumbuh gitu kan. Nggak ada makanan juga, persediaan mereka juga akan semakin menipis gitu. Dan kekeringan di mana-mana. Dan artinya hewan-hewan mereka juga akan mati gitu. Ya, dan inilah suatu malapetaka pada zaman itu ketika Elia mengatakan hal tersebut. Akan terjadi juga pastinya bala kelaparan yang sangat hebat gitu. Dan mereka, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan mengirimkan Elia untuk mengatakan bahwa mereka akan terjadi bala kelaparan? Kenapa mereka harus mengalami bala kelaparan tersebut, musim kemarau tersebut? Kita tahu ceritanya tadi, aku sudah kasih tahu latar belakangnya bahwa mereka nggak menyembah Allah yang benar. Mereka melupakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan. Bahkan mereka menyembah dewa-dewa yang mereka tahu sebenarnya yang dewa itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah, setelah Elia menyampaikan hukuman dari Tuhan bagi Raja Ahab dan bangsa Israel yang telah murtad, apa yang Elia katakan? Apa yang Tuhan perintahkan? Di 1 Raja-Raja 17 ayat 3-4, ada yang bisa bacakan? Satu Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, thank you. Jadi, kemana Tuhan suruh Elia pergi? Itu ke sungai kecil. Namanya sungai Kerit gitu. Pasti bukan sungai yang bagus. Karena arti nama Kerit aja, aku searching, temuin bahwa artinya ada tempat penggergajian. Berarti, sungai Kerit ini, tempat yang sangat kering seperti ini ya, teman-teman. Kering banget gitu. Ya, kering banget, sorry. Tempat yang sangat kering. Jadi sepi, kering, dan nggak ada penduduknya, nggak ada rumah-rumah, kampung-kampung. Seperti nggak ada kehidupannya, seperti padang belantara gitu. Siapa yang bisa bertahan di tempat seperti itu ketika kita disuruh ke tempat yang seperti itu? Nah, Elia berada di Sungai Kerit itu kira-kira 2 tahun gitu kan. Aku nggak tahu persis ya, mungkin kira-kira bertahun-tahun lagi gitu, beberapa tahun. Nah, kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit? Nah, di sini satu, melindungi Elia. Kita tahu bahwa Elia itu nggak punya kredensi apa-apa, artinya dia nggak punya privilege. Maksudnya kayak, dia bukan siapa-siapa di mata Ahab, karena ia tidak membawa surat kuasa dari seorang raja atau penguasa dunia untuk memberitahukan amaran tersebut gitu ya kan. Dia bukan siapa-siapa gitu. Dan yang kedua, persiapan yang lebih intensif. Jadi Elia harus tinggal di kamp pelatihan selama berminggu-minggu lamanya sebelum ia dapat menjadi seorang tentara yang terlatih dan kelak menjadi jenderal bagi umat Tuhan. Nah, kalau di dalam sekolah, karena aku sebagai guru ya, dalam sekolah, aku bisa ngambil kurikulum pendidikan yang harus ditempuh oleh Nabi Elia gitu. Yaitu ia harus tinggal di tempat kelaman kota, artinya
dia harus meninggalkan ya gitu ya, meninggalkan tempat-tempat keramaian, dan dia harus menghadapi tantangan hidup, dan dia harus banyak merenungkan firman Tuhan serta banyak berdoa gitu di tepi sungai Kerit itu. Karena kita tahu bahwa hidupnya Elia itu akan semakin terancam ketika ada amaran tersebut dibicarakan, dikasih tahu kepada satu daerah tersebut, negeri itu gitu. Aku yakin kita bukan siapa-siapa, pasti hidup kita nggak bakal aman gitu ya ketika kita berani untuk melakukan hal yang benar gitu kan, padahal itu amaran dari Tuhan gitu kan. Udah pasti tantangan yang dia hadapi akan sangat lebih berat kalau dia bisa lama-lama standby di situ, stay di situ gitu. Jadi Elia ini diberi pilihan mau mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti jalan sendiri, cari jalan sendiri. Nah, tapi dia memilih untuk mengikut jalan Tuhan. Jadi di masa pelatihannya ini, Allah ingin mengajarkan Elia bagaimana ia harus hidup sederhana dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan nggak akan Tuhan kasih tahu duluan gitu ya. Langkah-langkah harus kamu lakukan harus ini. Tapi Tuhan itu mau melihat yang pertama ya, mau melihat keberanian, resiko, keberanian yang mau diambil oleh Nabi Elia. Itu dulu yang pertama gitu. Jadi kalau dibilang sis Helen mau nggak untuk datang ke tempat ini, itu dulu yang pertama, mau atau enggaknya, keberaniannya. Baru yang kedua, Tuhan itu nggak akan menunjukkan peristiwa apa yang akan terjadi di depan kita ketika kita mau mengambil langkah tersebut. Nah, kecuali kalau kita berani berjalan bersama dia setiap hari. Jadi yes or no terlebih dahulu ya gitu kan. Kalau udah yes, pasti kedua Tuhan akan suruh langkah yang kamu harus lakukan seperti ini. Ingat gak sih pengalaman dari Nabi Nuh gitu ya, pengalaman Nabi Nuh juga kan gitu. Jadi kayak kasih tahu amaran ke mereka, mau atau enggak, berani atau enggak gitu kan. Kalau udah berani ya udah, terus kamu harus buat langkah-langkah seperti ini dan apa yang akan terjadi gitu. Jadi kita bisa pelajari di tokoh-tokoh yang lain, bukan cuma dari cerita Elia, aku yakin banyak sekali gitu. Hal yang dilakukan adalah yes or no dulu nih, mau nggak kita mengambil langkah itu gitu, mengambil perintah Tuhan itu. Ketika kita mengatakan iya, maka Tuhan akan kasih tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, Tuhan akan kasih tahu hal-hal peristiwa yang akan terjadi di depan kita. Nah, kalau kita udah berani berjalan bersama dia, inilah yang disebut nilai yang berharga dari kehidupan yang tersembunyi, teman-teman. Jadi poin yang aku ambil bahwa nilai yang berharga dari kehidupan yang tersembunyi ya seperti itu. Dan di dalam Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 17 ayat 4, teman-teman bisa bacakan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Oke, thank you. Jadi ketika Elia sudah mau berani mengambil langkah, Tuhan malah kasih tahu kan, burung gagak ini akan mengirimkan kamu makanan, gitu kan. Dan teman-teman sekedar info bahwa burung gagak ini sebenarnya adalah mempunyai sifat yang nggak peduli kepada anak-anaknya. Dia tuh induk tapi induk yang nggak terlalu peduli sama anak-anaknya dari segi mereka menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan malah gunakan burung gagak ini untuk peduli kepada Elia gitu. Dan Elia harus rela dilayani oleh burung-burung gagak. Dan teman-teman, burung gagak ini termasuk hewan yang jorok, bukan golongan hewan yang clean, masuk hewan yang jorok. Karena kenapa? Dia itu makanya bangkai-bangkai binatang. Nah, kalau kita pikirkan, kita tiba-tiba di sungai Kerit, terus dilayani oleh burung-burung gagak, terus burung gagaknya sangat jorok, terus bisa nggak kita bilang, aduh, nggak steril gitu kan? Terus dari mulutnya tuh harus dimakan lagi, kita nggak tahu. terus ada apa yang terjadi, itu nggak steril dan nggak banget gitu kan? Tapi itu udah perintah Tuhan, Elia nggak bisa ngelawan gitu kan? 2 kali sehari kan burung-burung ini bawa roti, bawa daging gitu kan, entah itu daging dari mana gitu kan.
dia hanya percaya sama iman gitu kan. Itu bukan karena dia pikir itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Tuhan gitu kan. Dan selanjutnya ini di 1 Raja-Raja 17 ayat 7, udah bisa bacakan? Ini kita udah slide terakhir ya. Oke, ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Iya, aku yakin dia pasti merasa panik ya. Tiba-tiba nih dari awal sungainya mengalir bagus, udah masih enak-enak lah, oke lah. Tapi tiba-tiba sungainya kering lah, kacau gitu kan. Kaget juga gitu kan, panik gitu kan. Karena sungainya udah mulai kering dan dia udah mulai kehausan. Orang kalau misalnya nahan haus sama nahan lapar, pasti paling susah nahan haus. Gitu, pasti nggak bisa menunggu gitu kan. Dan kalau misalnya mati air sama mati lampu, udah pasti pilihnya mati air, mati lampu ya kan, gitu. Semua orang menggunakan air dan tubuh kita juga perlu air gitu kan. Dan aku yakin dia pasti akan tanya lagi, duh ini apa lagi gitu kan. Inilah yang dialami oleh Elia saat musim kemarau berkepanjangan gitu, saat Tuhan menempatkan Elia di tepi sungai Kerit. Tapi Elia tetap naruh percaya pada Tuhan. Mungkin Elia bertanya-tanya, Tuhan kenapa saya udah setia sama Tuhan, ikuti perintah Tuhan, terus saya dihadapkan ditempatkan di sungai Kerit dengan keadaan seperti ini gitu kan. Kenapa aku harus lari bersembunyi dari orang-orang itu, dari mereka-mereka semua gitu kan. Terkadang manusia kita mau setia sama Tuhan kalau semuanya udah mulus-mulus aja kan. Terus kalau udah datang kesusahan, kita mulai bertanya-tanya deh gitu kan. Nyatanya, kita udah gini, tapi kenapa begini. Itu sering sekali dialami oleh setiap manusia, juga aku pribadi. Nah, di ayat terakhir, aku mau kasih janji Tuhan di dalam Filipi 4:19, ada bisa bacakan? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Ya, jadi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan, gitu. Janji Tuhan yang bisa kita pegang, yang kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita saling mendoakan karena Yesus sangat mengasihi kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan mengenai pengalaman dan Elia, biar itu teman-teman bisa menguatkan iman kita masing-masing. Oke, supaya kita boleh semakin percaya sama janji Tuhan, berani untuk berani untuk berkata iya kepada Tuhan gitu, untuk setiap hal yang Tuhan harus lakukan, Tuhan mau kita lakukan, mau kita perintahkan gitu. Ketika kita udah berani mengambil langkah ya, maka Tuhan akan memberikan langkah-langkah yang harus kita lakukan dan Tuhan akan menyertai kita gitu. Terima kasih untuk sharing pada malam hari ini.